Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu baik. Sangat baik, Bu. Alhamdulillah jika pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sangat senang dan bangga karena telah diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan layanan pada hari ini. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini sudah kenal dengan Ibu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baiklah, kalau begitu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Amanda Lutfia. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Amanda. Nah, Ibu ini merupakan salah satu lulusan dari salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Indraprasta PGRI atau yang biasa disebut dengan Unindra. Ada yang tahu Unindra itu di mana? Condet, Nggak Ibu. tahu, Bu. Saya nggak Ya, tahu, Bu. Jadi Unindra itu letaknya ada di Condet ya. Baik, selanjutnya tolong Mbak Kezia dilanjut share screen-nya. Sebelumnya, Mbak. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu topik materi, salah satu layanan informasi mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Saya, Bu. Baik, dengan siapa? Izi ya, Bu. Baik, Mbak Kezia, silakan untuk menjelaskan mengenai layanan informasi. Menurut saya layanan informasi itu kayak layanan pemberitahuan, bukan sih, Bu? Menurut saya seperti itu sih, Bu. Ya, benar sekali Mbak Kezia. Baik Mbak, tolong share screen-nya dilanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai layanan informasi itu apa ya. Jadi, layanan informasi itu merupakan layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuannya. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak sudah paham dengan layanan informasi itu apa? Paham, Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah jika anak-anak semua paham ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan salah satu ilustrasi mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, jadi terdapat seorang siswi SMP yang baru berumur 15 tahun. Nah, anak tersebut baru pertama kali mengalami menstruasi karena dia tidak mengetahui mengenai pubertas sendiri. Anak tersebut merasa bingung, cemas, dan ketakutan akan hal tersebut. Nah, tujuan dari Ibu memberikan materi ini agar kita semua dapat mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi pada saat remaja. Kita dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pubertas sendiri nantinya. Nah, selanjutnya Ibu harapkan pada sesi kegiatan layanan informasi pada hari ini, kita semua dapat bekerja sama, dapat saling terbuka, dan dapat saling bekerja sama ya. Nah, pada kegiatan nanti, Ibu harapkan kita semua dapat
menjaga sopan santun kita, seperti apabila terdapat kata-kata yang dapat mengundang tawa, Ibu harapkan kita semua dapat tertawa sewajarnya saja ya. Nah, baiklah, Ibu akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Yulianti. Beliau merupakan salah satu perwakilan dari Puskesmas Balai Kambang. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu persilakan kepada Ibu Yulianti untuk mengisi kegiatan layanan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Amanda selaku guru BK di sekolah ini. Baik, Ibu merupakan, perkenalkan nama Ibu Yulianti. Ibu merupakan salah satu perwakilan dari Puskesmas Balai Kambang. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai cara menjaga kesehatan di masa pubertas. Baik, tolong Mbak diganti slide-nya. Nah, udah stop Mbak. Baik. Nah, Ibu memberikan salah satu gambar di situ. Ada yang tahu maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Kezia. Oh, baik Mbak Kezia. Silakan Mbak Kezia. Menurut pendapat saya, gambar tersebut adalah merupakan pertumbuhan pada manusia, Bu, dari kecil hingga dewasa. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Kezia. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Baik, kalau begitu. Gambar di sini yaitu gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dari manusia kecil hingga dia dewasa. Nah, dalam perkembangan tersebut terdapat suatu waktu di mana manusia itu mengalami pubertas, seperti terdapat beberapa ciri tubuh yang berubah pada diri remaja tersebut. Biasanya juga pubertas ini terjadi pada remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun. Nah, baik Mbak Kezia, selanjutnya tolong diganti slide-nya. Nah, lanjut ya anak-anak semua. Di situ terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu gambar wanita dan gambar laki-laki. Ada yang tahu maksud dari kedua gambar tersebut? Saya, Bu, saya. Baik. Dengan siapa ini? Masih sama, Bu. Oh, Mbak Kezia. Baik, Mbak Kezia, silakan untuk menjawab. Menurut pendapat saya, gambar pertama itu seorang wanita nikah, makanya dia bilang, ya Tuhan, aku hamil. Dia kaget, Bu, karena dia hamil. Terus gambar kedua, kayaknya dia sakit tenggorokan deh, Bu. Ya, terima kasih kepada Mbak Kezia sudah menjawab. Ada lagi yang ingin menjawab? Sudah tidak ada ya anak-anak? Baik, kalau begitu Ibu akan memberikan penjelasan mengenai gambar tersebut ya.
Benar sekali kata Mbak Kezia tadi bahwa gambar pertama itu gambar wanita hamil di luar pernikahan. Nah, hal tersebut terjadi karena hal tersebut terjadi karena ketidaktahuannya mengenai pubertas. Karena pada saat pubertas itu, remaja mempunyai hal-hal yang tidak boleh dilakukannya, seperti melakukan seks bebas hingga menyebabkan kehamilan, seperti gambar yang Ibu berikan. Nah, gambar yang kedua, itu bukan sakit tenggorokan ya Mbak Kezia. Jadi, itu merupakan... Jakun bukan itu, Bu. Yang jakun nggak, Bu, itu, Bu? Ya, benar sekali. Dengan siapa ini? Diki, Bu. Ya, benar sekali, Mas Diki. Jadi, itu merupakan pertumbuhan yang terjadi pada laki-laki pada saat ia mengalami pubertas. Salah satunya adalah tumbuh jakun pada lehernya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Mbak Kezia, tolong dilanjut slide-nya. Ibu, maaf, saya boleh izin ke kamar mandi sebentar? Baik, Mbak Kezia silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Pubertas. Pubertas adalah keadaan fisik yang matang dan siap melahirkan atau memiliki anak. Namun pada dasarnya pubertas adalah proses berkembang dan matangnya organ reproduksi. Seperti yang tadi Ibu berikan, contoh yang Ibu berikan yaitu terdapat laki-laki yang tumbuh jakun. Nanti selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa ciri-ciri yang terjadi pada anak yang sedang pubertas. Oke. Baik, Mbak Kezia, tolong diganti slide-nya ya. Perubahan pada masa pubertas. Semua makhluk hidup akan mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Perubahan tersebut terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Pada usia tertentu terjadi perubahan khas. Itulah sebabnya kita dapat memperkirakan usia seseorang berdasarkan perubahan pada tubuhnya. Nah, masa pubertas pada perempuan datang lebih cepat dibanding laki-laki. Masa pubertas pada perempuan terjadi pada usia 9 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Pada masa puber pada masa puber juga terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan, yaitu, Mbak Kezia tolong dilanjut slide-nya. Nah, ciri-ciri perubahan yang terjadi pada wanita dan pria pada saat pubertas. Yang pertama, ciri-ciri pada laki-laki. Nah, yang pertama itu tumbuh kumis dan jenggot. Yang kedua, suara mulai lebih berat. Jadi yang dulunya dia melengking atau halus itu pada saat pubertas ia mengalami perubahan pada suaranya. Lalu bahu dan dada melebar, serta otot lengan dan kaki lebih kekar. Nah, kalau pada perempuan, yang pertama yaitu wanita itu akan mengalami menstruasi. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, suara lebih rendah dan biasanya pada saat wanita sudah puber, biasanya dia memiliki sifat yang keibuan. Lanjut Mbak Kezia. Kesehatan reproduksi remaja. Nah, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata bebas penyakit atau bebas dari kecacatan.
namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja itu memiliki sifat dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Lanjut Mbak Kezia. Lanjut, yaitu selanjutnya ada masalah yang sering timbul pada saat remaja mengalami pubertas. Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi adalah perilaku seks bebas atau free sex. Masalah kehamilan yang terjadi pada remaja usia sekolah, di luar pernikahan, dan terjangkitnya penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Remaja melakukan hubungan seks dapat disebabkan antara lain karena tekanan dari pasangannya, merasa sudah siap melakukan hubungan seks, keinginan ingin dicintai, keingintahuannya mengenai seks, keinginan menjadi populer, tidak ingin diejek masih perawan, pengaruh media sosial seperti tayangan TV atau tayangan dari internet yang menampakkan bahwa normal bagi remaja untuk melakukan hubungan seks bebas, serta paksaan dari orang lain untuk melakukan hubungan seks. Pergaulan seks bebas berisiko besar mengarah pada terjadinya kehamilan tak diinginkan. Nah, lanjut Mbak Kezia. Baik, dari materi yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau buat ciri-ciri lelaki, kalau mimpi basah itu pubertas apa gimana, Bu? Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oh, maaf Bu, nama saya Diki Mustika, Bu. Baik, kepada Mas Diki, ya Ibu minta maaf sekali ya jika terdapat kekurangan pada materi yang Ibu berikan. Pertanyaan mengenai Mas Diki itu benar. Jadi apa tuh? Jadi Bermimpi basah, Bu. Iya. Jadi mimpi basah itu termasuk salah satu seorang laki-laki mengalami pubertas ya. Dengan begitu akan tuh timbul perubahan-perubahan fisik lain pada diri seorang pria. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah Bu, sangat cukup. Baik, terima kasih kepada Mas Tiki sudah bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Insya Allah tidak, Bu. Sudah cukup. Baiklah, Ibu akan memberi kesimpulan mengenai materi kita, yaitu cara menjaga kesehatan di masa reproduksi remaja. Nah, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Tujuan dari program kesehatan reproduksi remaja secara eksplisit dinyatakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembinaan KRR antara lain UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesehatan anak dan UU nomor 10 tahun 1992 tentang pengembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Sasaran utama program KRR adalah kelompok remaja usia 10-19 tahun baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Baik, sekian materi yang Ibu berikan.
Kurang lebih mohon maaf. Ibu serahkan kepada Ibu Amanda selaku guru BK di sekolah ini. Baik, saya Amanda Lutfia sebagai guru BK mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yulianti yang telah memberikan materi pada hari ini. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami materi yang diberikan oleh Ibu Yulianti? Dipahami, Bu. Sudah dipahami. Alhamdulillah sudah dapat dipahami, Bu. Baik, semoga kita semua dapat menjaga kesehatan reproduksi kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Ada baiknya sebelum kita akhiri kegiatan layanan informasi pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, guys. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu.